Saudara, silaturahmi dai se-Kalimantan Barat dan negeri jiran di Sambas merupakan kali pertama dalam perkembangan kemajuan dakwah selama pemerintahan Satono Rofi dalam membangun Sambas berkemajuan. Ya, pada awal dan pasca kemerdekaan Indonesia, media dakwah memegang peranan penting kemerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme. Sebegitu pentingnya media dakwah dalam memerdekakan Indonesia dari kolonialisme, telah membangunkan kepercayaan bangsa Indonesia, membawa bangsa Indonesia menjadi sebuah negara merdeka dan besar. Seorang pembicara dari Dewan Dakwah Pusat, Dr. Imam Zamrozi mengatakan, tidak ada sebuah gerakan yang mampu menyelamatkan dan membangun kehidupan umat manusia di muka bumi ini selain gerakan dakwah. Landasan kedua gerakan dakwah inilah yang telah dilakukan para nabi dan rasul yang silih berganti dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam era krisis akhlak, seruan untuk menghentikan ketidakjujuran, kekufuran, tidak amanah, dan kemaksiatan telah dilakukan Nabi Allah Nuh. Namun seruan tersebut tidak diindahkan para pengikutnya. Maka Allah timpakan kesulitan ekonomi dan kekeringan yang berkepanjangan. Nilai keislaman dan kebangsaan adalah sejalan. Jika iman dan takwa tumbuh di negeri ini, maka Allah telah menjanjikan akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan apabila didustakan, Allah ancam dengan kesulitan dan siksaan yang pedih. Dakwah merupakan sebuah gerakan yang terbukti menyelamatkan umat manusia. Rasulullah datang untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dan memberikan rahmat kepada semesta alam. Pendiri Dewan Dakwah adalah pendiri negeri ini. Untuk kesekian kalinya, umat Islam berkorban untuk persatuan negeri. Terbukti dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia yang sempat terpecah-pecah menjadi negara bagian. Gerakan dakwah berhasil mempersatukan kembali Indonesia. Keluarga besar Dewan Dakwah bukan hanya mewarisi ilmu, tapi juga mewarisi keteladanan. Suksesnya negeri ini dibangun dengan nilai iman dan takwa yang dalam implementasinya dilakukan para da'i. Sementara itu, Bupati Sambas, Satono mengatakan, dakwah memiliki syarat makna. Apapun profesi kita harus kita manifestasikan dengan dakwah. Kalbar khususnya Sambas memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama dengan sinergitas menuju satu tujuan. Butuh waktu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah secara konkret, memberikan jawaban permasalahan dengan lugas dan jelas atas permasalahan yang dihadapi. Keyakinan untuk berhasil membangun bangsa harus dimulai dari diri masing-masing dan bersinergi satu sama lainnya. Tentunya tokoh-tokoh daisnya, tokoh ulama yang kita hadirkan bersama mereka menghadiri acara ini. Itu harapan kita, semoga kegiatan seperti ini membawa dampak positif bagi pembangunan di Sambas. Kita apresiasi bahwa gagasan besar ini muncul dari Bupati Sambas sekaligus sebagai ketua dakwah. Nah, kemudian bagaimana koordinasi kita sebagai panitia pelaksana dengan dukungan kawan-kawan dari Dewan Dakwah Provinsi, kemudian Dewan Dakwah Sambas, sehingga kita berharap memang pelaksanaan kegiatan ini sampai hari terakhir nanti berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian yang paling penting adalah bahwa ukhuwah Islamiyah kita bisa terjalin, tidak cuma sebatas di Kalimantan Barat, tapi kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah itu dengan tetangga kita di negara jiran. Saya pikir mungkin itu. Terima kasih. Asisten Administrasi dan Umum Setda Kalbar, Alfian mengharapkan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan respon positif dalam melakukan advokasi terdepan, terutama para da'i. Oleh karena itu dibutuhkan wadah yang menghimpun para da'i yang profesional, visioner dan misioner dalam merancang aksi dakwah baik masa kini maupun masa yang akan datang. Membangun interaksi dan dukungan yang positif satu sama lain untuk mengelola dan menyampaikan dakwah yang semakin baik dan dapat lebih mudah dipahami umat.
Dalam langkah pencapaiannya, seorang dai dapat mengokohkan akidah dan mempererat ukhuwah serta menggalang solidaritas umat. Kemudian yang lebih penting adalah kehadiran para pemuka agama menjadi panutan dan pimpinan secara internal dalam umat beragama, khususnya Islam. Selanjutnya menjadi duta yang mewakili agama Islam dalam hubungan antar umat beragama dengan agama lain dan sebagai mediator antar umat beragama dengan pemerintah daerah.